Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Dan tidak lupa kita curahkan salam serta salawat kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat yang beriman yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama untuk selalu menyadari eksistensi Allah di dalam gerak dan langkah jasad kita. Namun dari semua itu, kita jangan pernah terlena oleh suatu keindahan dunia. Ya. Di dalam kata sadar Allah atau ma'rifatullah pada hakikatnya yaitu aktifnya suatu kesadaran, yaitu jiwa yang sadar, jiwa yang menyaksikan Allah yang tidak serupa dengan apapun, yang disebut dengan bersahadat. Sahabat yang beriman dimanapun berada, khususnya sahabat Kang Darman di desa, di dalam kenyataan hidup kita ini ada yang mengaturnya, ada yang menggerakkan, yaitu Sang Maha Pencipta. Yang harus kita sadari adalah Allah, yaitu perbuatan Allah kepada seluruh makhluk ciptaannya. Bagaimana untuk cara menyadari perbuatan Allah itu? Kita harus mengaktifkan kesadaran kita, biar nantinya bisa menyaksikan Allah yang tidak serupa dengan apapun. Dengan apa menyaksikannya? Dengan jiwa. Untuk mengaktifkan kesadaran itu, maka bangunkan jiwa kita yang selama ini tertidur atau terkubur oleh hijab, oleh penyakit-penyakit hati seperti sombong, congkak, ujub, ria, takabur. Ya, sahabat Kang Darman di desa, salah satu cara atau metode untuk membangkitkan jiwa yang tertidur, yaitu fitrah sejatinya diri manusia, yaitu jiwa. Maka kita harus tahu caranya dan harus paham metodenya. Tidak lain adalah metode zikir nafas, sadar Allah. Zikir nafas adalah salah satu metode untuk mengaktifkan sejatinya diri kita, yaitu jiwa yang tidak mengenal ruang dan waktu. Tapi saat ini jiwa menyaksikan apa yang diucapkan oleh mulut, apa yang dilihat oleh mata, apa yang dihirup oleh hidung, apa yang didengar oleh
telinga, apa melihat atau menyaksikan yang dipegang tangan, yaitu jiwa. Jiwa ini sang penyaksi. Sebagai penyaksi yang tidak terkontaminasi oleh sesuatu apa? Yaitu kotoran-kotoran hati yang sudah lama melekat di dalam diri kita, sehingga kita ini sombong. Contohnya ketika kita kebeli mobil, ketika kita punya istri cantik, ketika kita bekerja punya gaji besar, merasa bahwa itu adalah hasil jerih payah diriku. Nah, itu sombong. Padahal semua itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu, mari kita sama-sama untuk belajar mengikis penyakit hati kita, yaitu dengan mengamalkan metode zikir nafas, agar kita ini sadar kepada Allah, agar kita selalu mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setelah aktifnya jiwa dengan mengamalkan zikir nafas, jiwa itulah yang menyaksikan segala perbuatan jasad. Nah, jika jiwa ini sudah bangun, jiwa ini menyaksikan apa yang diperbuat jasad ini, maka terus aktifkan kesadaran kita sampai menyadari yang menggerakkan jiwa juga. Siapa dia? Dialah Sang Maha Pencipta. Seluruh yang diciptakannya, baik lahir maupun batin. Jika kita emang sudah mengarungi perjalanan rohaninya dengan metode zikir nafas, dan di dalam perjalanan rohani itu kita jangan terjebak dengan cahaya, dengan nama, dengan bisikan, dengan kalam-kalam. Karena ketika kita sudah menjadi sebenar-benar diri, yaitu jiwa tidak berkata, jiwa tidak bersuara, jiwa tidak mengenal rasa, jiwa tidak mendengar. Namun jiwa itu menyadari apa yang dirasa oleh hati, menyadari apa yang didengar oleh telinga, menyadari apa yang diucap oleh mulut. Maka dengan itu semuanya tersaksikan oleh jiwa. Dan dalam perjalanan jiwa menuju Sang Pencipta jiwa, jangan sampai terjebak oleh cahaya. Karena Allah bukanlah cahaya, dan Allah bukanlah huruf, Allah bukanlah suara, tapi Allah sir hakiki, terjeli sifatullah dengan kesadaran kepada Allah. Dan sang jiwa ini menyaksikan yang tidak serupa dengan apapun, dan menyaksikan
bukan sesuatu, karena dia adalah Jad laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa diumpamakan dengan apapun dan tidak bisa diserupai dengan apapun. Maka ketika kita memasuki wilayah kosong, jangan terlena, karena di dalam kosong ada isi. Apa itu isinya? Yaitu sadar. Karena yang menyaksikan kosong itu siapa? Kau tahu kosong itu siapa? Itulah yang sadar jiwanya. Maka marilah kita sama-sama selalu istiqomah dalam mendekat kepada Allah yang tidak serupa dengan apapun, namun disadari agar kesadaran itu aktif. Maka kita harus selalu istiqomah dalam mengamalkan zikir nafas. Semoga apa yang pribadi sampaikan saat ini bermanfaat bagi diri pribadi dan bermanfaat pula bagi sahabat-sahabat Kandara Mandenesa dimanapun berada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.